Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan menguji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, sekarang kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, di sini udah saya masukin data yang sekunder. Nah, untuk ujian pertama tadi yaitu uji normalitas, kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di dependennya ini kita masukin keuntungan, sedangkan di independennya kita masukin aset dan harga saham. Nah, lalu di plotnya ini kita klik plot. Nah, di plot yang Y ini kita pilih SRE SID, yang untuk yang X-nya ini kita pilih ZPR-ED. Nah, lalu histogram sama probability plotnya di checklist, lalu continue. Oke. Nah, ini udah keluar outputnya. Di sini buat yang histogram itu terlihat secara kasat mata normal karena batangnya masuk semua ke dalam garis. Nah, sedangkan yang plotnya juga normal karena di sini bulat-bulatnya itu mendekati garis ya. Nah, sekarang kita langsung aja uji one sample KS. Yang pertama kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu kita klik yang one sample KS. Nah, tes variable listnya kita masukin semua keuntungan, aset, dan harga saham. Lalu klik OK. Ini tes distribusinya normal ya. Lalu klik OK. Nah, di sini tabel one sample KS-nya, jumlah sampelnya keuntungan 10, aset 10, harga saham 10. Nah, untuk yang assumption detailnya di sini 0,31, asetnya itu 0,030, yang harga sahamnya 0,106. Nah, berarti harga sahamnya sudah di atas 0,05, berarti data-datanya berdistribusi normal. Nah, sekarang kita uji normalitas menggunakan data residual. Kita langsung aja klik analyze, regression, lalu linear. Nah, independennya di sini masih sama. Plotnya juga masih sama. Tapi di sini yang histogram sama normal probability plotnya kita uncheck, lalu continue. Lalu kita klik save dan standardized-nya kita checklist, lalu continue. Oke. Nah, lalu kita uji one sample KS-nya. Yang pertama kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan sampel KS. Nah, yang ini kita keluarin dulu. Nah, lalu masukin yang unstandardized-nya. Lalu OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Nah, di sini yang assumption detailnya ini udah lebih dari 0,05, berarti datanya sudah berdistribusi normal. Nah, sekarang kita uji coba multi-call. Kita buka dulu PPT-nya. Di sini saya jelasin sedikit.
tentang multicol ini, jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Nah, di sini syarat ujinya juga nilai korelasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransinya itu lebih dari atau sama dengan 0,10 atau nilai VI if-nya, variance inflation factor-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya, jika nilai toleransinya lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VI if-nya itu kurang dari 10, maka data tidak mengalami multicol dan sebaliknya. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Kita klik Analyze. Klik Analyze. Lalu Regression. Linear. Nah, di sini statistiknya. Kita checklist. Nanti sama coloniality diagnostik. Lalu continue. Lalu OK. Nah, kita lihat pada tabel coefficient. Nah, ini di sini di coloniality statistik ini nilainya sama ya, antara aset sama harga saham, yaitu 0,533 dan 1,876. Nah, pada tabel coloniality and VIF ini variabel dan aset nilainya kan sama. Jadi sebagaimana yang tadi dijelasin di PPT sudah di atas 0,10 dan VIF-nya sudah kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multicol. Nah, selanjutnya kita akan uji autokolerasi. Nah, saya jelaskan sedikit. Uji autokolerasi itu tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau UDW, uji Lagrange, multiplier, uji statistik Q, box Prince dan Ljung-Box, serta uji Rantes. Nah, kita sekarang buka aja SPSS-nya. Kita pertama klik Analyze, lalu Regression, Linear, nah kita ke statistik. Nah, kita klik, ini sama aja, cuman kita klik yang Durbin-Watson-nya. Lalu continue. Nah, di save-nya ini, kita uncheck unstandardized-nya. Nah, lalu continue. Oke. Nah, kita lihat pada tabel model summary. Nah, kita lihat hasil Durbin-Watson-nya itu 1870. Nah, di sini kan ada perhitungannya. Cara ngitungnya itu Durbin-Watson itu tadi 1,870, K-nya itu 2, N-nya itu jumlah sampel 10. Terus ini Durbin-Upper-nya itu 0,6972, Durbin lower-nya itu 1,6413. Nah, kita buka tabelnya dulu, kita lihat. Cara ngelihatnya itu tadi K-nya 2. Nah, jumlah sampelnya 10. Berarti di sini ketahuan Durbin lower-nya itu 0,6972 dan Durbin upper-nya 1,6413. Nah, sekarang kita uji coba
korelasi menggunakan rantes. Langsung aja kita klik analyze. Analyze non-parametric test. Lalu legacy dialogs. Lalu runs. Nah, di test variable-nya ini kita masukin unstandardized-nya. Oke. Terus di ininya kita checklist di main. Lalu oke. Nah, dari hasil rantes memperoleh hasil asumsi to-nya itu 1,0000, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi data residual ini tidak terjadi autokorelasi antara residual. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.